Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani perang dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di Alfiandi Channel. Masih membahas seputar taman porang. Ya kawan, bagaimana? Masih semangat nanam porang atau sudah putus asa? Buat yang masih semangat, monggo dilanjut ya. Apalagi yang sudah tidak membeli bibit seperti saya pun ini masih lanjut juga tanamnya, meskipun untuk jumlah atau kapasitasnya masih sama dengan tahun-tahun yang lalu karena memang keterbatasan lahan. Jadi memanfaatkan lahan yang ada, tumpang sari dengan tanaman yang lain. Dan tahun lalu juga tumpang sari dengan ini tanaman cabai, sampai sekarang masih produktif alhamdulillah. Dan untuk harga cabai pun di tahun ini cukup lumayan stabil, lumayan bagus. Ya ini sekedar berbagi informasi atau sekedar untuk dokumentasi aja perkembangan tanaman porang di musim tanam tahun 2022 ini. Ini baru muncul tunas seperti ini. Itu pun masih sekitar 50-60% yang tunasnya sudah muncul ke permukaan tanah. Yang lain masih belum. Yang paling banyak seperti ini, masih pendek-pendek. Tuh di daerah saya di bulan 11 akhir nih curah hujan sudah cukup tinggi, dan itu kelihatannya juga berpengaruh sama pertumbuhan tanaman porang. Pertumbuhannya agak lambat, mungkin gimana ya, terlalu asam ya, jadi asam-asaman untuk tumbuh agak lambat. Dan ini untuk pupuk sama sekali belum saya beri pupuk atau belum saya aplikasikan pupuk sama sekali, baik mulai dari awal olah lahan sampai saat ini sudah mulai tumbuh pun belum saya beri pupuk. Karena seperti yang saya bahas di video-video yang sebelumnya, bahwasanya kalau porang kita tanam seperti ini, saya rasa tidak perlu buru-buru diberi pupuk. Karena apa, hanya akan sia-sia. Tanaman porang sendiri dia ada, nah seperti ini ya, ini ada umbi kecil yang tertinggal sebagai contoh seperti ini. Ini untuk asupan makanan ketika mulai tumbuh tunas, ini dia menyerap asupan makanan dari nutrisi yang terkandung dalam umbi ini, sehingga belum membutuhkan pupuk dari luar. Tapi nanti ketika sudah mulai seperti ini, mulai mekar daun seperti ini, itu angka bagusnya segera diberi pupuk. Karena untuk perkembangan akar ini sudah cukup lumayan banyak. Dan nanti dikhawatirkan kalau tidak segera diberi pupuk, ketika cadangan makanan yang ada di umbi sudah habis, dia akan kekurangan nutrisi. Dan untuk infonya, umbi produksi sampai saat ini pabrik sendiri masih memproses atau menerima, dan kabarnya sampai nanti pertengahan bulan 12 pabrik, sampai pertengahan bulan 12 ini kalau di daerah saya itu pabrik masih menerima. Dan setelah pertengahan bulan 12 atau pertengahan bulan depan ini sudah mulai tutup dan akan beroperasi lagi nanti di musim yang akan datang. Untuk harganya, kabar yang saya terima itu kisaran 3.000 sampai 3.500 untuk bulan ini. Masih cukup stabil meskipun belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya semoga saja ke depan harga makin stabil dan semakin bagus. Dan untuk mengantisipasi atau menekan lagi biaya agar nanti ketika harga tidak sesuai lagi dengan yang kita harapkan, itu kalau saya sendiri dengan antisipasi menanam
tapi dengan biaya seminim mungkin. Apalagi ketika sudah tidak membeli bibit ya, itu tidak usah terlalu dimanja untuk tanaman porang ini. Kita tanam seperti istilah katanya semi liar. Ya kita rawat tapi tidak terlalu over untuk perawatannya. Ya kita rawat sewajarnya atau ala kadarnya gitu aja. Yang penting untuk gulma tidak terlalu lebat, dan juga untuk pemupukan tidak terlalu over dan juga tidak sampai telat. Itu kalau yang saya terapkan sejak musim yang lalu, sehingga bisa menekan kos atau biaya yang kita keluarkan untuk memelihara tanaman porang ini. Karena kebanyakan dari kawan-kawan kita, khususnya yang masih pemula, yang tahun lalu baru membeli bibit itu dengan harga bibit yang cukup lumayan mahal, kemudian kos perawatan juga sangat tinggi karena terlalu over mungkin untuk olah lahan, baik untuk perawatan sampai pemupukan itu, sehingga pembiayaan atau biaya yang dikeluarkan sangat membengkak dan sangat membebani, sehingga ketika panen kalkulasi akan sangat rugi. Tapi kalau kita bisa mensiasati dengan sistem tanam yang semi liar, itu insya Allah ketika ada turun harga atau harga belum sesuai dengan yang kita harapkan, itu masih, kalaupun tidak bisa untung seperti yang kita harapkan, minimal kita tidak akan mengalami kerugian. Dan diusahakan dibuat tumpang sari dengan tanaman yang cepat produktif, misalkan seperti cabai, ataupun ada kawan-kawan yang mungkin di tempat-tempat yang lain yang memungkinkan untuk tanami jagung, ada yang tumpang sari dengan jagung ataupun dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau di tempat saya ini memang ya tumpang tindih lah, tumpang sari campur aduk, ada yang tanaman besar, ada tanaman kecil. Jadi ini ya hanya memaksimalkan pemanfaatan lahan biar tidak sia-sia gitu aja. Sekalian ketika memupuk itu semua tanaman sudah terpupuk dan juga terawat. Mungkin sedikit berbagi informasi dari saya, juga sekedar sharing dokumentasi dari saya. Semoga buat kawan-kawan yang masih semangat, kita tetap diberi kekuatan, diberi semangat untuk budidaya tanaman porang ini, dan dengan harapan nanti ke depan harga akan semakin baik dan stabil. Amin. Ya kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.